Selamat pagi teman-teman. Sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, kita siap-siap dulu yuk. Pertama-tama, kita mandi dulu ya, biar gak ngantuk, segar, dan rapi. Terus, kita jangan lupa sarapan juga ya, supaya waktu ibadah nanti, kita tidak lapar dan bersemangat. Setelah itu, kita pakai pakaian yang nyaman, rapi, dan sopan ya. Contohnya seperti ini. Keren kan? Saat pujian sedang berlangsung, mari kita fokus. Jangan lupa ikut bernyanyi dan ikuti gerakannya ya. Pada waktu guru-guru memberitakan firman Tuhan, mari kita fokus dan duduk yang rapi ya, supaya kita semua bisa semakin mengenal dan sayang sama Tuhan Yesus. Setelah ibadah sudah selesai, jangan lupa rekam ayat hafalan dan kerjakan tugas yang sudah diberikan ya. Nah, sekarang kita sudah siap beribadah. Tetap setia beribadah sekolah minggu setiap minggunya ya. God bless you all, teman-teman. Shalom adik-adik. Shalom. Siapa nih yang seminggu ini diberkati sama Tuhan? Boleh angkat tangannya? Pasti diberkati semua ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita ada games dulu nih adik-adik. Ya, ada games ya tante ya. Kita main games ya. Iya, oke. Jadi gamesnya adalah tebak tokoh Alkitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Siap-siap ya. Siap-siap ya. Nah, nanti adik-adik jawabnya bisa di kolom komen YouTube ya, YouTube masing-masing. Nah, Kak Serly sudah tulis di sini kata yang beracak. Nah, adik-adik bisa tebak ya. Nanti Kak Serly sebutin clue-nya. Oke, kita mulai adik-adik ya. Clue yang pertama. Dia adalah seorang perempuan dari Perjanjian Lama yang namanya dijadikan perikop Alkitab Perjanjian Lama. Coba tebak. Siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ayo ketik jawabannya di kolom chat YouTube-nya ya. Nanti guru-gurunya cek siapa yang jawabannya benar. Oke. Yuk. Selanjutnya. Nomor 2. Nomor 2. Ada ADDU. Nah, siapa nih adik-adik ya? Cluenya adalah dia adalah salah seorang raja di Perjanjian Lama ya di Alkitab adik-adik. Ayo, siapa ya? Ini Yuk, pasti ini gampang. gampang banget ini Mah ya tante ya. Ih, gampang banget. Pasti adik-adik udah bisa jawab ini. Hitungan 1, 2, 3, 4, 5. Ketik di kolom chat. Yuk. Untuk masing-masing ya. Yuk, ketik ya jawabannya. Selanjutnya masih ada dong. Masih ada. Iya, masih ada dong. Yang ketiga. Nah, agak susah ini. Ayo. T coba. R E S U P. Ayo, udah ada yang bisa tebak? TRESUP. Siapa nih? Ya? Siapa Coba ya? disusun. Cluenya adalah dia adalah seorang tokoh Alkitab yaitu murid Yesus. Dia murid Yesus. Murid Yesus. Ayo. Siapa dia? Siapa dia? Hitungan 1, 2, 3, 4, 5. Komen ya di bawah ya, di YouTube masing-masing ya. Tulis. Kolom chat. Iya. Yuk. Nah, ada lagi gak ya? Ada lagi gak nih? Ada lagi gak? Dong. Nah. Skalu apaan skalu? Skalu. Apa ya tante skalu? Skalu. Ayo, ada yang tahu gak nih adik-adik? Skalu. Cluenya ini nih. Cluenya adalah namanya ada di satu Alkitab Perjanjian Baru. Ayo. Ini gampang adik-adik. Gampang sekali. Coba lihat. Perhatikan. Coba perhatikan. SKALU. Hitungan 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang bisa jawab? Pasti ini gampang sih. Semua bisa Iya, ya. Semua bisa. Nanti ketiknya di bawah ya. Nah, selanjutnya nih. Ini adalah yang paling gampang. Gampang ini. Gampang sekali. Ada R,
EST dan E. Apa ya? ST. Ayo. Apa nih ya? Siapa Cluenya nih apa ya, Kak? Cluenya adalah dia adalah perempuan, seorang perempuan, namanya ada di Alkitab Perjanjian Lama. Ayo, Nah. siapa yang bisa? Pasti adik-adik bisa sih. Pasti bisa ya. Karena ini adalah gampang sekali. Gampang, yuk. Ayo, siapa yang udah tebak? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita tunggu ya jawaban adik-adik ya. Tuh, tulis di kolom Tulis chat di lagi. kolom chat lagi. Nih, ini yang terakhir. Apa ya, Kak? Aduh, apa ini ya? Ada S, U, S, Y, dan E. Wah, ini sih paling gampang. Semuanya Semuanya pasti harus bisa iya. jawab ya, Kak ya. Iya, semuanya Semua harus pasti bisa jawab. Harus jawab di kolom komen. Cluenya YouTube-nya. apa, Kak? Cluenya, Cluenya Kak? adalah dia adalah sang juru selamat kita semua. gampang. Siapakah dia? 1, 2, 3, 4, 5. Hore. Semuanya pasti adik-adik bisa jawab ya. Nah, adik-adik, games ini adalah kita bisa refresh gimana caranya kita hafal tokoh-tokoh Alkitab dari Iya. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Untuk adik-adik semua pasti hafal dong ya tokoh-tokoh Iya. Alkitab kita. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah. Yuk. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau telah memberikan kami kesehatan hingga pagi ini. Tuhan, sebentar kami ingin ibadah, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kiranya adik-adik semua bisa duduk manis dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita semua berharga di mata Tuhan ya. Dan kita adalah istimewa di mata Tuhan. Yuk kita mau angkat satu pujianku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Yuk adik-adik kita mau sungguh-sungguh bernyanyi ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya
memujimu, Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau angkat satu pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hai adik-adik, shalom, haleluya adik-adik semua. Luar biasa ya, semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Semua sudah duduk dengan manis ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk mari kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah beribadah Tuhan Yesus. Kami sangat bersuka cita Bapa. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan. Kami mau punya telinga untuk mendengar dengan baik akan firman Tuhan. Kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Amin. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Hari ini Cici Vera mau bercerita tentang Kaleb dan Yosua. Wah, siapa Kaleb dan Yosua adik-adik ya? Mereka mempunyai sikap yang optimis. Wah, apa itu optimis Cici Vera ya? Sikap optimis yaitu sikap yang percaya, yakin kalau Tuhan akan memberikan masa depan yang baik ya. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak pilihan ya. Anak-anak Tuhan yang akan menjadi pemenang. Wah ya. Nah adik-adik, cerita ini yaitu 12 pengintai ya. Nah dari 12 pengintai diantaranya yaitu Yosua dan Kaleb. Nah cerita ini kita bisa baca di Bilangan 13 ayat 1 sampai 36. Nanti
adik-adik bisa baca ya di rumah ya. Nah, pada waktu itu bangsa Israel telah diizinkan keluar dari tanah Mesir oleh Raja Firaun ya, yang dipimpin oleh Musa. Nah, saat itu Tuhan telah berjanji bahwa Tuhan telah menyediakan tempat, yaitu di tanah Kanaan ya, tanah yang subur ya. Tetapi mereka harus melewati kota-kota besar di sana. Di sana banyak orang-orang besar ya. Mereka mendengar dari orang kalau di sana ada orang-orang besar, orang-orang yang besar seperti raksasa. Mereka takut, cemas, karena orang Israel takut tidak bisa melawan. Ya, mereka berpikir, aduh, ada orang besar di sana, aku takut. Nah, lalu Tuhan memerintahkan Musa ya untuk pergi ke tanah Kanaan. Nah, ini Bapak Musa ya, adik-adik ya. Nah, Musa ya, kata Tuhan ya. Nah, Tuhan menyuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum mereka memasuki tanah Kanaan ya. Nah, Musa mengutus 12 pengintai. Nah, ini adik-adik 12 pengintai. Nah, adik-adik bisa lihat ya, 12 pengintai itu adalah 12 orang kepala suku Israel. Nah, di antaranya ada Yosua dan Kaleb. Mereka diutus untuk pergi ke tanah Kanaan ya. Mereka menaiki gunung yang tinggi. Mereka menaiki gunung yang tinggi. Mereka suruh mengintai keadaan di sana. Wah, ada apa ya di sana? Nah, mereka melihat anggur ya. Nah, banyak anggur ya. Tanahnya subur di Kanaan ya. Tapi ada orang besar yang seperti raksasa. Besar. Wah, ya, ada orang besar di sana. Nah, lalu mereka setelah 40 hari mereka turun gunung ya. Mereka pulang ya. Mereka pulang dan mereka menceritakan kabar tanah Kanaan kepada orang Israel ya. Mereka menceritakan keadaan di sana. Nah, mereka ketemu lagi sama Bapak Musa ya, dan orang Israel. 10 pengintai menceritakan keadaan di sana. Dia berkata, iya benar, di sana orangnya besar-besar. Takut di sana. Udah deh, lebih baik jangan ke sana. Takut di sana ya. Di sana serem-serem orangnya. Nanti yang ada kita di sana gimana ya? Takut di sana. Nah, 10 orang pengintai menceritakan hal yang buruk ya, hal yang tidak baik yang membuat bangsa Israel cemas. Nah, tetapi 2 orang pengintai, yaitu Yosua dan Yakub, dia menceritakan hal yang baik ya. Di sana ada anggur nih, aku bawa anggurnya nih ya. Anggurnya besar-besar. Di sana ada madu. Wah, di sana tanahnya subur ya. Emang ada orang besar, tapi kita jangan takut. Jangan takut. Karena kita punya Tuhan yang akan melindungi kita, yang akan menolong kita. Ya, tetapi bangsa Israel tidak percaya. Mereka melempari Yosua dan Kaleb. Walaupun begitu, Kaleb dan Yosua tetap meyakinkan mereka bahwa di tanah Kanaan yang Tuhan janjikan itu adalah yang terbaik. Di sana masa depan kita ada di sana. Ya, kita akan mengalahkan orang besar itu. Kita akan jadi pemenang. Ya, kita punya masa depan yang indah karena itu udah Tuhan yang berikan. Percaya aja, kita percaya.
tidak percaya. Lalu tiba-tiba apa? Ada sinar kemuliaan. Wah, ada sinar kemuliaan. Nah, adik-adik bisa lihat nih. Nah, sinar kemuliaan, ya. Sinar kemuliaan itu berasal dari kemah suci. Nah, dari kemah suci, ya. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, karena umat Israel menolak masuk ke tanah Kanaan, maka akan dihukum 40 tahun di dalam gurun, ya. Bangsa Israel dihukum Tuhan. Nah, adik-adik bisa lihat ya. Nah, bangsa Israel dihukum karena menolak tanah Kanaan, ya adik-adik. Jadi yang diizinkan ke tanah Kanaan hanya 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua, karena dia yang percaya, ya. Percaya bahwa Tuhanlah akan menolong dia sampai ke tanah Kanaan, karena apa yang Tuhan berikan itu yang terbaik. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kita, ya. Seringkali kita mengabarkan berita kepada teman, ya, kepada orang lain, ya. Kita mau belajar dari Yosua dan Kaleb kalau kita harus memberikan kabar yang baik, kabar kesukaan, sukacita, ya, bukan hal-hal yang buruk, ya adik-adik, ya. Walaupun sekarang kita mengalami pandemi, kita mengalami masa-masa yang sulit, tapi kita percaya ada siapa? Ada Tuhan Yesus yang menolong kita, menolong keluarga kita, ya, membantu mama papa, ya. Ada Tuhan Yesus, ya. Kita beri kekuatan kepada orang tua kita, ya. Mama papa jangan khawatir, walaupun kita mengalami pandemi, kita percaya Tuhan menolong kita. Untuk sampai saat ini kita bisa sehat itu karena berkat Tuhan, ya adik-adik, ya. Luar biasa, ya. Kita juga punya ayat hafalan, ya, yaitu Roma 8 ayat 28a. Kita mau baca, ya. Kita buka Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Adik-adik nanti bisa dihafalkan, ya, dan di-share di grupnya masing-masing. Nah, puji Tuhan, ya adik-adik. Sekian firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yuk mari kita berdoa, ya adik-adik, ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau belajar seperti Yosua dan Kaleb, Tuhan Yesus. Kami mau memberikan berita yang baik, berita kesukaan. Biarlah nama Engkau, Tuhan Yesus, yang selalu dimuliakan. Kami percaya kami akan selalu menjadi pemenang. Kami mempunyai masa depan yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik kepada kami. Amin. Nah, adik-adik, gimana firman Tuhannya? Pasti adik dengar-dengaran, ya. Jangan lupa, ya adik-adik, ayat hafalannya dikirim di grup masing-masing. Oke, jangan lupa, ya. Nah, untuk persembahan adik-adik bisa dititipkan ke mama papanya. Nanti mama papanya yang kirim atau kasih ke gereja langsung. Nah, untuk adik-adik yang bulan ini berulang tahun, selamat ulang tahun. Diberkati. Nah, sekarang kita sudahi ibadah kita. Kita mau tutup dalam doa. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami diberi kesempatan untuk kami boleh beribadah lagi, memuji, memuliakan Engkau, dan kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan kami tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, dan kami tetap setia menjadi anak-anak Tuhan sampai kami besar nanti. Berkati kami Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, berkati semua orang yang ada di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu jumpa. lagi.